Ya bisa dibilang beliau ini ya mungkin ditanam ya di situ, di salah satu tiang itu untuk pengganti yang dia minta syarat kepala kerbau betinanya belum ketemu atau Hmm. bagaimana, akhirnya ya beliau yang ditanam di situ mungkin ya. Itu karena yang terakhir saya lihat waktu itu ada seginilah sepergelangan tangan si perempuannya di atas, si laki-lakinya ini udah pucat wajahnya yang saya lihat, udah celentang aja, udah nggak berdaya. Tinggal yang si perempuannya ini di atas yang saya lihat teriak-teriakan, ya karena posisi diselimutin ya, saya nggak paham. Pas saya maaf ya bu, saya buka, dia udah teriak-teriak aja ya kan. Pas saya buka gini, waduh kondisinya ya udah dalam keadaan tanpa busana, dan yang saya lihat kemaluannya itu ya gancet bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apakah kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Ya, Sugeng Wengi. Iya. Mas Kuncoro. Iya, Ya, Mas Kuncoro. betul. Terima kasih atas kehadirannya di studio Jejak Backpacker. Iya Mas Ale, Jadi, Mas Kuncoro ini kalau boleh tahu asalnya dari mana, Mas? saya dari Jawa Tengah. Oh, dari Jawa Tengah. Iya, Oke. dari Jadi, Kebumen lebih tepatnya. Kebumen. Iya. Oke. Nah, jadi Mas Kuncoro ini punya kisah yang untuk dibagikan ke penontonnya tentang pesugihan gitu ya. Iya. Pesugihan yang akhirnya apa gancet kayak gitu. Nah, Iya. itu seperti apa nih? Kalau boleh di-spill sedikit dulu aja kisi-kisinya, Bang. Jadi waktu itu pernah kejadian di salah satu hotel di Bekasi, di mana ada dua orang tamu yang mengalami gancet di kamar. Dan ternyata mereka berdua ini adalah tumbal dari hotel tersebut. Hmm, oke. Simpan dulu aja kalau gitu ceritanya. Kita lanjut lagi setelah Iya, ini ya, iya Mas. Mas Ale. Tapi sebelum Kuncoro menceritakan pengalaman mistisnya lebih jauh lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Mas Kuncoro udah siap bercerita? Siap. Udah ya? Iya. Oke. Sudah. Silahkan kalau gitu, Mas Kuncoro, seperti apa ceritanya? Ya, waktu itu awal mulanya saya masuk di situ tuh sebagai pengawas proyek awalnya, karena waktu itu masih posisinya itu belum opening. Nah di sana tuh masih project, jadi kita di sana dibilang ngebantu ya, kita ikut ngebantu mengarahkan para pekerja untuk bekerja harus seperti apa dan bagaimana itu. Nah terus waktu pas di sana itu awal mulanya ya nggak ada kejanggalan mas, masih baik-baik aja. Namanya kerja proyek kan ya penuh dengan debu dan segala macam. Yang saya lihat juga ya pekerjaannya di awal itu seperti kurang safety ya waktu itu. Jadi ada yang nggak pakai helm, ada yang cuma pakai sandal aja. Jadi kata saya, ini kok memang nggak ada aturannya atau bagaimana gitu kan. Tapi karena saya ini dari pihak hotel, ya tugas saya kan hanya mengawasi mereka dan mengarahkan mereka untuk job desk-nya seperti ini seperti itu.
Nah kemudian di saat saya lagi mengarahkan, ini awal mula kejadiannya, tiba-tiba nih ada karyawan, ini kan posisi alamasi proyek ini kan si temboknya ini kan belum dipasang. Biasanya ada beberapa lantai yang belum selesai dipasang batunya lah, seperti itu. Nah ini ada yang lagi masang, dia pas lagi masang ini entah dia ngantuk atau gimana ya, saya nggak terlalu perhatiin. Yang pasti dia itu jatuh ke bawah dengan posisi itu kepala duluan. Jadi dia ini jatuhnya ke lantai 1, saya lihat, dan di lantai 1 ini masih besi-besi semua. Jadi belum apa ya, istilahnya belum jadi lah kayak gitu kan. Nah itu dia terjatuh di bawah, ya kondisinya cukup mengenaskan saat itu, dengan ya tanpa alat pengaman sekali sedikit pun, ya dia jatuh ya kayak orang terjun bebas aja. Nah itu dia jatuh, di situ kan masih banyak besi-besi yang lagi dirakit, lagi belum diproses cor. Ya udah dia langsung jatuh. Ada besi yang 2 atau 3 waktu itu, 3 kayaknya, yang menancap ke atas langsung mengarah ke badan dia. Jadi posisi dia jatuhnya telentang. Nah besi itu menancap di perutnya dia. Jadi dia, yang saya lihat itu kondisinya keluar besi dari dadanya, perut sama sebelah kiri dada juga sama. Itu udah bersimbah darah lah di situ. Udah dipastiin bahwa ini korbannya pasti meninggal dunia di situ, langsung tewas di tempat. Dan ya pastilah dari pihak manajemen untuk menutupi ya tentang hal itu, karena memang saya juga awalnya memang nggak ngerti ya bahwa ini terjadi. Ya seperti yang di awal diceritain ini adalah ternyata bagian dari tumbal mereka untuk proses ini supaya cepat selesai, atau nantinya biar cepat rame gitu kan. Jadi ya udah pas kejadian itu langsung dievakuasi, dibersihin, itu langsung ditutup semua pagar. Emang tertutup, tapi emang lebih tertutup lagi yang saya lihat. Ya saya cuma bisa bikin laporan ke atasan saya bahwa ini telah terjadi kecelakaan kerja, seperti itu. Jadi waktu itu pas sudah kejadian itu ya bersihin semuanya, karena kebetulan saya di situ sebagai supervisor housekeeping, jadi saya pasti bertanggung jawab untuk kebersihannya di situ. Ya saya meminta beberapa rekan-rekan untuk bantu bersihin dan evakuasi juga, karena emang dari pihak medis juga nggak berani sih, karena kondisinya cukup parah ya. Besinya itu kan panjang-panjang besar ya, seperti kalau di Jawa bilang kan linggis, ya itu besinya sebesar-besar itu. Itu menancap ya, kita ya mau nggak mau ya kita yang nurunin. Dari pihak medis nggak berani untuk nurunin, untuk evakuasi. Setelah udah turun kita potong segala macam baru diturunin. Dan yang saya lihat terakhir itu malah masih ada besinya, masih ada di dalam ambulan itu, karena pas ditarik itu nggak bisa keras, entah kena tulangnya ya, menembus atau gimana, yang pasti keras banget ditariknya, itu nggak bisa. Nah terus itu yang bikin awal-awal saya cukup shock juga kan, ngelihat kejadian yang belum pernah saya alami sebelumnya. Nah kemudian setelah kejadian itu semua ya mulai tuh, yang biasanya pakai sendal, mereka mulai pakai sepatu, pakai helm dan peralatan safety lah dalam bekerja. Nah terus kita langsung, setelah itu kita langsung berhenti, nggak ada lagi kegiatan di lokasi proyek itu, nggak ada lagi, istirahat dulu lah ibaratnya. Kalau kata teman-teman mah clear and decide gitu kan, sehari
sedino ya wis sedino wae, saya bilang gitu. Udah istirahat semua, nggak ada lagi aktivitas. Di hari esoknya saya pikir udah berhenti, ternyata eh, kejadian lagi. Tapi ini bisa dibilang waktu itu kayaknya kerasukan. Ada pekerja proyek bagian interior waktu itu. Kalau interior ini kan dia pakai alat impact yang buat maku kayak ini meja. Biasa kan kalau kita itu pakai palu biasa ya. Kalau mereka kan biar cepet dia pakai impact gitu. Oke. Tembak lah sistemnya. Nah ini pas lagi sore waktu itu saya lagi ngecek kamar, udah progresnya udah sampai mana kan pemasangan itu bareng sama pihak engineering juga. Saya ngecek, nah pas lagi saya checklist tiba-tiba dia kayak orang ngamuk-ngamuk tanpa alasan. Tadinya saya lihat itu dia lagi bengong memang di pojok bengong saya liatin, tapi kan karena saya lagi checklist jadi saya nggak terlalu memperhatikan. Dia bengong, nggak lama temennya disamperin sama dia, terus dia langsung bawa alat itu diarahin ke temannya. Itu jadi kayak gimana ya, yang saya lihat itu ya tembak-tembakan lah kasarnya, pakai mesin itu. Ditembakin temennya kena kaki, yang saya lihat kaki kanan, tangan kanan karena dia posisinya menahan gini kan, terus dia kayak orang membabi buta gitu. Nah terus ya ngelihat kondisi gitu ya saya berusaha untuk ngebantu dengan ya saya cabut mesinnya, saya tarik colokannya itu saya lepasin biar off gitu kan mesinnya. Udah tuh dia bisa ditenangin, tapi setelah ditenangin saya pikir sudah begitu lagi, ternyata kambuh lagi. Dan ininya parahnya security nyolokin lagi. Kata saya, lah kok ini dicolokin lagi? Kata si security, ya biar mereka ready kerja lagi. Ini kan kita sudah evakuasi keluar. Oh ya udah, ternyata dia pas lagi digotong kan kita papah keluar ya, si pekerja proyek ini. Dia bangun berontak, diambil lagi tapi nggak ngarahin ke orang tapi ke dia sendiri. Akhirnya pakunya kan segede-gede setengah ruas jari, itu ditembakin kepalanya sendiri, nembus. Yang saya lihat itu di kepala ada 5 atau 6 titik, itu langsung berdarah ya, namanya udah di kepala kan pasti langsung nembus ke otak segala macam ya. Langsung ya udah, akhirnya sama kejadiannya di 2 hari berturut-turut itu ya tewas di tempat, meninggal. Ini 2 orang. Nah saya makin curiga di situ karena kok bisa kejadian gini berurutan dari mulai sebelumnya tiba-tiba jatuh ya tanpa ada ini ya, tanpa ada, kalau kata orang kampung saya bilangnya nggak ada angin nggak ada hujan, tiba-tiba jatuh aja. Terus lagi kemarin kerasukan, kita juga nggak tahu itu dia siapa, mana yang pasti katanya mati kamu seperti itu. Nah terus karena 2 kali berturut-turut kejadian itu, akhirnya di hari esokannya kita inisiatif untuk ngadain pengajian di situ. Kita panggil orang yang bisa lah, orang yang ngerti untuk ngelakuin pembersihan atau gimana. Kita panggil, ada 2 orang waktu itu. Nah di situ dia melakukan proses mediasi. Kalau menurut mereka itu dia ini memang lapar katanya. Lapar gimana ya, kata saya gitu sambil mikir kan, lapar gimana. Saya tanya sama anak engineering, oh saya juga nggak paham katanya gitu kan, ini lapar kenapa, saya butuh makan. Kemarin kan kita nggak ngerti makannya apa gitu. Sempat waktu itu
ada yang bilang udah bikin aja sajen atau gimana gitu kan di situ buat mereka makan lah. Ternyata mereka menolak gitu, menolak langsung diutarakan ya. Dia bilang saya tidak butuh makan ini katanya, jadi saya minta darah gitu. Wah, darah dari mana ada darahnya, susah kan. Nah terus baru tuh kepikiran di situ, oh berarti mungkin kemarin kejadian 2 hari berturut-turut sampai meninggal dunia 2 orang pekerja ini, ya mungkin itu mereka makan itu darahnya atau gimana. Nah terus si orang ngertinya ini, orang bisa dibilang orang pintarnya ini ya, berusaha mencari tahu kan, apakah ini memang sengaja kalau bilang tuh direwangi ya, ada yang sing rewang lah katanya gitu lah. Mungkin ternyata benar, pas ditanya-tanya sama beliau ini memang ada yang memelihara dia, sosok tersebut di situ. Dan ternyata juga dia di saat pengajian itu kan kita semua ada manajemen juga hadir di situ, dan dia menunjuk salah satu orang di situ. Dia bilang dia tuan saya gitu. Nah itu beliau ini adalah hotel manager di situ. Jadi dia nunjuknya ke sana karena di mediumisasi saya melihat langsung ya, saya lihat dia nunjuk ke sana tuh, Pak HM saya sendiri ternyata yang melakukan itu, melakukan ya bisa dibilang pesugihan sepertinya. Tapi karena ini masih proyek, kita masih merasa mungkin entah apalah, belum mengarah ke sana. Tapi pas sudah nantinya berjalan, nah itu makin kelihatan ternyata memang itu adalah rencananya dari beliau juga begitu. Nah terus berjalan waktu, proyek terus berjalan sampai kita kebut. Waktu itu kurang lebih sekitar 6 bulanan, 6-8 bulan selesai. Ditargetkan 1 tahun, tapi kita waktu itu berusaha, dikejar sama orang proyeknya juga, siang malam dikerjakan, yaitu 6 bulanan selesai akhirnya. Sampai terus pembukaan ya, waktu itu apa namanya, shop opening, dibukalah itu hotel. Nah pas dibuka, yaitu baru ada kejadian-kejadian teror dari arwah yang bekerja juga, yang sebelumnya pernah meninggal di situ. Ya laporan dari beberapa tamu bahwa sering melihat ada orang tiduran di kolam renang, tapi posisinya itu dia melayang di atas air, celentang tapi melayang di atas air. Karena kan kejadian waktu itu tuh dia jatuhnya di proyek kolam renang ya, jadi jatuhnya di situ. Nah itu ada tamu yang melihat dari atas bahwa itu ya dia tertidur aja, tapi dengan kondisi yang penuh darah di saat itu. Dia sampai ngecek ke bawah ke area kolam renang, ya memang dia ngelihat berdarah kondisinya orang ini. Makanya jadi cukup angker juga jadinya. Itu baru dari teror dari arwahnya aja, belum dari yang sosok lainnya di situ. Memang menurut saya dari awalnya udah janggal, ya dibuka pun akan terjadi kejanggalan terus. Karena memang ditanya juga, saya sempat komunikasi juga dengan beliau ini, orang pintar lah, saya dibilang orang bisa. Itu memang di sana itu di tiangnya itu ada kepala kerbau yang ditanam. Nah
syaratnya itu dia minta kan harusnya 4, dalam artian 2 pasang eh, laki-laki, jantan dan betina. Nah ternyata yang tiang sebelah sana itu kan ada 2 lagi, itu baru jantannya aja, betinanya belum dapat mungkin ya, tapi tetap dipaksa. Sampai waktu itu saya dengar kabar ada pekerja proyek itu memang belum dicor itu sebelah situ mas, jadi sebelah barat. Jadi ini gambarannya si hotel ini ngadepnya ke utara. Nah ini ada blok barat, ada blok timur. Di blok timur ini udah rapi mas. Nah di blok barat ini tiangnya cuma ada 2, tapi yang satu yang udah rapi, udah jadi, udah dicor. Nah yang ini nih baru tiang pancangnya juga baru separuh kalau nggak salah. Agak aneh sih sebenarnya dengan kondisi itu, kok sebelah sini tapi belum. Nah ternyata karena kurang satu itu. Nah dicari tahu. Nah waktu itu karena kita ini apa ya, dari awal proyek ini kan pasti ngeliat dong siapa-siapa apa pekerja yang ada di situ, pasti hafal. Oh ini si anu kan gitu. Waktu itu pernah saya bilang ke atasan saya, manajer saya, Pak ini saya mau minta tolong sama Mas siapa waktu itu, Mas Chandra kalau nggak salah. Beliau ini bilang, kata atasan saya, oh ya udah panggil aja, biasa dia ada di belakang gitu. Maksudnya mau nyelesain interior nih biar cepet selesai kan gitu. Oh ya udah, saya samperin ke belakang nggak ada, ke depan nggak ada. Saya tanya-tanya, oh tadi ada, terakhir itu pagi dia lagi ke kamar mandi, katanya mau persiapan kerja, kok nggak kelihatan kemana gitu. Nah walaupun kondisi masih proyek, tapi kan kita ada CCTV waktu itu, di beberapa sudut ada CCTV yang memantau. Nah ternyata setelah kita cari-cari, ini orang Mas Chandra kemana ya, saya mau minta tolong nyelesain yang di area bedroom kan waktu itu, biar cepet selesai, nggak ketemu-temu. Sampai akhirnya saya koordinasi sama pihak security dan atasan saya, minta tolong dicek apa CCTV itu, semoga ada gitu kan. Beliau ini ada, ternyata dilihat dari rekaman CCTV itu, beliau ini keluar dari kamar mandi dengan kondisi masih pakai celana pendek, tapi dari belakang nih, padahal posisinya pagi ya, tapi emang beliau ini mandinya sekitar jam 5-an. Kayak ada yang narik dia, terus ya udah kelihatannya hanya hitam, orang 2, dia ditarik, udah terus hilang. Di sebelah sana kan ada lagi tuh CCTV, itu memang sama persis seperti itu kejadian. Jadi kayak semacam kayak ditutup posisi dia, terus hilang. Nah setelah kejadian itu kan saya mikir, ini ada apa, kok bisa manusia yang berwujud solid tapi bisa hilang gitu aja. Berarti kan ini dalam artian memang sangat kuat di situ sosoknya ini sampai bisa melakukan hal seperti itu. Nah di luar logika lah. Nah kemudian kembali ke tiang tersebut, setelah kejadian itu tiba-tiba nih di saat pagi langsung pekerja proyek buru-buru nutup, kan dia ada semacam begisting ya kalau di proyek tuh, langsung ditutup ya, nggak kelihatan CCTV, langsung ditutup, langsung dicor. Nah yang menjadi saya janggal waktu itu, waktu lagi ngecor kan sedikit-sedikit ya corannya dimasukin sedikit-sedikit. Yang saya lihat itu ada berupa tangan posisi ke atas begini, itu yang saya lihat. Cuman kan nggak tahu ya, karena udah tinggal segini doang sih Mas Ale yang saya lihat. Udah terus langsung buru-buru kerja itu, langsung buru-buru masukin coran ke situ. Ya udah sampai akhirnya yaitu berdiri tiangnya. Dan memang setelah
opening itu di area lobby ya, terutama aduh saya merinding juga ceritanya. Apa, anak-anak FO itu sering diganggu, katanya sih gini, di tiang itu aja sih yang kadang seperti ada orang ngintip, kadang ada yang berdiri aja dengan posisi pucat pasi, dia berdiri situ, ditegur, pas dia nengok lagi balik lagi ke situ nggak ada orangnya, tapi memang dia ngelihat sosoknya itu solid, itu orang, itu manusia, tapi emang nggak ada di saat itu. Nah sering ngintip karena kan banyak juga karyawan-karyawan baru ya, waktu lagi pembukaan pasti kan kita ini rekrutmen orang baru. Nah di saat menerima karyawan baru, ya itulah mereka yang karyawan-karyawan baru yang sering kali diganggu sama sosok, ya bisa dibilang beliau ini ya mungkin ditanam ya di situ, di salah satu tiang itu untuk pengganti yang dia minta syarat kepala kerbau betinanya belum ketemu atau bagaimana, akhirnya ya beliau yang ditanam di situ mungkin ya itu. Karena yang terakhir saya lihat waktu itu ada seginilah sepergelangan tangan, dan itu langsung buru-buru ditutup juga, langsung ditutup, dan tiangnya ini memang sudah ditutup di apa ya bilangnya ya, diaci, diratain, ditutup lagi pakai besi kayak plat. Cuma tiang itu aja sih, yang sebelah-sebelahnya kelihatan bentuknya itu kotak, tapi yang ini tuh agak bulat, jadi kayak semacam cerobong gitu Mas Ale, kayak semacam cerobong lurus. Itu doang satu tiang yang saya perhatiin, seperti ada yang janggal sih itu. Dan di situ biasa itu tadi sering ngintip, bahkan tamu pernah pas lagi check in malam-malam sekitar jam 12-an, dia mencium aroma bau busuk lah di sekitar situ. Karena di tiang ini di sebelah sininya nih ada sofa panjang letter L gini, ini resepsionisnya, ini di sebelah sini, tamunya duduk di sini. Dibilang katanya kok bau bangkai tikus begitu ya, sampai ya waktu itu rame sih, apalagi dari saya sampai nyari-nyari ya memang nggak ada sama sekali bangkai. Ya saya langsung kepikiran waktu itu ya kayaknya sih gara-gara ini itu. Nah terus setelah kejadian itu beliau ini hilang, dan ternyata Mas Chandra ini seminggu kemudian itu datang ke kosan saya dengan kondisi yang dia itu pucat, yang saya lihat pucat, nggak berdarah, nggak gimana, pucat. Dia ngetok pintu saya karena lagi tidur tanggung lah ya, sekitar jam 2 kalau nggak salah, 2 malam, ada yang ngetok pintu. Saya buka kamar kosan, pas saya buka, loh kok ini Mas Chandra, tapi dia berdiri aja di depan pintu, berdiri. Mas Chandra, saya panggil sampai 3 kali, akhirnya dia nengok, mukanya kayak yang saya lihat itu kayak nelongso ya Mas ya, kayak sedih banget, mendalam, itu yang saya perhatiin. Nopo Mas, saya bilang gitu. Nopo Mas, Mas di mana gitu kan. Terus dia bilang saya masih di sini, dia bilang gitu, saya tidak bisa kemana-mana. Dia ngomong gitu, saya masih di sini dan tidak bisa kemana-mana, saya ingin pulang. Oh iya Mas, ini maaf ya, kayak gitu kan. Saya bilang maaf ya Mas, Mas bener masih ada di hotel. Terus dia bilang iya saya masih di dalam gitu. Mas bener ada di dalam tiang, dia bilang. Dia cuma mengangguk. Terus ya gimana ya, saya juga ngelihatnya sedih, longso banget sih Mas, gimana ya. Terus dia bilang
hati-hati, udah cuman gitu aja sih. Terus hilang aja udah. Jadi awalnya dia mimpi dateng, kebangun, ternyata bener, yaitu ngetok pintu kosan saya. Pas saya buka ya beliau ada di situ. Awalnya mimpi cuma ngeliat doang, saya cuma ngeliat aja beliau dengan wajahnya yang sedih. Saya kebangun karena kaget. Pas kaget itu benar-benar memang ada yang ngetok pintu. Saya buka pintu, penasaran, yaitu sosok beliau. Jadi dari mimpi ada, di wujud aslinya pun ada, dia di depan. Ya dia ngomong gitu, saya sempat ngobrol, ya mau gimana ya gitu kan, bingung juga harus ngelakuin apa di saat itu. Ya cuman saya bisa nanya-nanya kayak ke pihak engineering atau security atau mandor proyek, Pak ini udah ketemu belum Mas Chandra, kata dia. Belum jawabnya gitu. Bener, apalagi mandornya itu udah kayak menutupi lah saat itu. Udah nggak usah ditanya-tanya lagi Mas, wis orang usah ditakoni katanya gitu. Udah tenang katanya. Udah tenang, maksudnya piye ya, kata saya. Udah tenang gimana, tadi malam saya dimimpiin Pak. Terus kata dia, udah itu halusinasimu katanya. Tapi bener kok, datang ke kosan saya sambil ngedumel itu. Saya datang ke kosan, dia mimpi juga, mimpi ketemu saya. Masa iya ini kebetulan? Kan berarti ada sesuatu yang janggal. Tapi dia nggak mau terbuka saat itu. Ya udah, saya pikir saya nggak ada jawaban. Ya udah, saya bekerja lagi seperti biasa. Sampai terus berjalan tuh proyek selesai. Kita mulai pembukaan. Tamunya waktu itu lumayan, awal-awal buka itu 1 minggu full. Itu kita total ada 15 lantai. Nah 15 lantai ini terisi semua Mas. Saya juga bingung, kok bisa ya ini satu baru buka langsung penuh. Biasanya kan paling cuma beberapa lantai. Karena pengalaman dulu waktu saya kerja juga di hotel, kalau baru buka itu paling 1-2 lantai yang penuh. Ini benar-benar full semua di saat pembukaan. Itu yang bikin saya agak-agak janggal juga sih sebenarnya. Walaupun secara logika mungkin karena murah, mungkin karena promo apa, tapi ya kita nggak tahu karena masih istilahnya belum ada terbukaan lah dari pihak mereka seperti apa. Nah terus penuh itu sekitar 1 minggu, sampai akhirnya kita kewalahan di saat itu. Memang banyak, kita butuh tenaga baru, kita rekrutmen orang di saat itu untuk ngebantu area kamar untuk dibersihkan dan segala macam. Kita coba. Nah saya ini punya sepupu dari kampung saya ajak beliau kerja di sini sebagai housekeeping. Dia itu untuk ke bagian roomnya, jadi khusus untuk bersihin room. Nah ini dia yang sering cerita ke saya, dan saya juga pernah menyaksikan langsung bahwa oh iya bener, bahwa di sini memang dari awal juga emang udah angker juga sih gitu. Jadi dia pernah diganggu lagi bersih-bersih. Awalnya saya cuman ya mungkin baru kali adaptasi, udah jangan mikir yang aneh-aneh lah, saya bilang gitu. Terus kata dia, iya kali ya Mas, iya mungkin gitu, udah kerja aja yang benar. Terus diganggunya kayak gimana sih, saya bilang gitu. Kayak troli jalan gitu. Misalkan dia lagi cleaning di kamar 501 misalnya di pojok, tiba-tiba itu troli dia ada di 507, jadi dia geser jalan. Saya bilang ya mungkin rodanya kali atau gimana, atau ada yang iseng dorong kayak gitu. Udah wis lah, nggak usah mikir macam-macam, kerja aja yang bener. Saya bilang gitu. Iya Mas gitu.
Ya udahlah, kita kerja lagi. Nah waktu itu dia masuk sore, saya waktu itu mau pulang, dia ngontek lewat WA, bilang ke saya, Mas bisa tolong meluncur ke lantai 9, gitu kan. Saya lihat jam, lah udah jam 6. Kamu masuk apa? Saya bilang gitu kan. Wahyu namanya. Kamu masuk apa Wahyu? Terus kata dia, aku masuk sore Mas, bisa kesini nggak sebentar? Kemana? Lantai 9. Iya di mana? 9 17. Oh dekat lift. Saya bilang, oh bisa nanti saya kesana, nggak masalah. Tapi Mas mau pulang, udah kesini aja dulu, sebentar aja. Tadi gitu. Oh ya udah, saya samperin ke sana. Nah ternyata pas saya samperin ke sana, ini sepupu saya ini di depan pintu diem aja, berdiri, pucat wajahnya sampai menatap ke arah kamar, dan bilang, Mas ini tuh beneran deh, ini tuh angker, katanya. Angker gimana sih? Saya bilang, coba deh ke dalam. Saya ngeliat ke dalam, ya emang nggak ada apa-apa. Saya lihat biasa-biasa aja, nggak ada apa-apa. Tapi memang saya lihat di situ tuh ada bercak darah di area jendela. Tapi pas saya pegang bercak darahnya ini, maksudnya saya coba untuk lap ya dari dalam. Saya mikir, oh mungkin dilap kali, ambil lap, bilang gitu. Pas dilap ternyata ya memang nggak bisa hilang, karena si bercaknya itu justru dari luar. Jadi tapak tangan ada 2, kayak gini, kayak semacam merambat ya. Jadi kayak ada seperti itu. Itu yang akhirnya membuat kamar tersebut kalau di kita di hotel ini istilahnya out of order. Jadi kamar yang tidak bisa disewakan atau dijual atau seperti apa, kita tutup. Karena itu takutnya kan ada tamu buka jendela pengen ngelihat apa, view di luar ternyata ada seperti itu, akhirnya kita tutup aja. Sampai nanti entah gimana caranya kita bersihin dari luar. Ya, dengan mungkin pakai vendor dari luar, kita pakai gondola, kita bersihin. Nah, waktu itu akhirnya kejadian itu berulang-ulang di situ, berulang-ulang, dan itu pindah-pindah membuat kita yang awalnya itu 200 kamar lebih, kurang lebih itu separuhnya harus ditutup dulu, karena ini benar-benar janggal, tidak masuk akal lah, bisa dibilang. Ini cukup meneror si tapak tangan ini. Terus kita bicara dengan pihak manajemen waktu itu, sepakat untuk panggil pihak gondola dari luar untuk bersihin kaca. Nah, pas lagi kita negosiasi sama mereka, bisa lah tuh dengan harga yang masuk cocok lah, dikerjain. Seminggu kemudian dikerjain. Kita minta kasih target 3 hari, bisa nggak bisa, harus bisa, karena sebentar lagi weekend ya. Saya sampein kayak gitu, oke Pak bisa 3 hari ya. Iya, oh, cuman gitu doang kan kita foto nih si bekas tapak tangannya ya, oh gitu doang ya. Oh ya udah, coba aja bersihin. Nah ternyata mereka bersihin nih, 1 hari ini 1 blok sebelah barat harusnya selesai ya, pindah ke blok timur di siang hari, ternyata enggak. Jadi kan mereka ada semacam apa ya, bukan alat, ada orang yang memang ditugaskan untuk mengecek itu, ngecek kebersihannya dengan pakai alat. Setelah disinar, jadi dia ada semacam apa ya, waktu itu saya lihat itu kayak scan gitu kan, disinarin, itu nongol lagi, tapak tangannya itu ada lagi di titik yang sama, di kamar yang sama. Saya bilang, saya suruh nyaksiin, oh masa iya, saya bilang, coba Pak dicek aja bareng yuk sama saya, naik gondola. Walaupun saya juga takut saat itu naik, saya lihat memang ada lagi di situ Mas Ale. Jadi
muncul lagi, bersihin lagi, coba saya yang bersihin, coba saya bersihin, hilang. Ditungguin, saya tunggu, saya lap sampai kering, muncul lagi di depan mata saya. Itu benar-benar muncul lagi. Ini dari mana? Saya mikir kan, kok bisa kayak gini terornya. Soalnya dari 200 kamar itu kurang lebih sekitar 80 kamar kejadiannya seperti itu. Di dinding luarnya, di kaca luarnya, kurang lebih 80 kamar yang mengalami teror seperti itu. Nah terus belum lagi di dalam kamarnya juga kayaknya waktu itu ada sosok perempuan ya, yang dari awalnya saya taunya itu dari ya teman-teman lah yang kerja di situ bilang katanya suka ada sosok perempuan bolak-balik di koridor katanya gitu. Oh ya udah, mungkin tamu atau gimana. Nah waktu itu kejadiannya kebetulan saya lagi ngecek karena besok hari itu ada bukan tamu besar, tamu yang menyewa, ada salah satu corporate atau perusahaan besar yang menyewa itu all in semuanya, semua kamar disewa selama 1 minggu, selama 1 minggu. Jadi otomatis kan saya harus memastikan ya dari sisi kebersihannya, saya cek dari kamar per kamar, lantai per lantai. Waktu itu saya lagi berdua sama security, ada engineering tapi masih di lantai atas. Saya udah kontek-kontekan sama beliau juga engineering. Pas saya sama security waktu itu, saya ngelihat ada perempuan yang saya lihat dari koridor itu. Memang dia ada di posisi, kalau di hotel ini kan gambarannya di setiap koridor itu pasti ada jendela ya. Ada jendela, itu dia ngebelakangin kita di jendela paling ujung di sebelah barat awalnya saya lihat. Dan posisinya waktu itu memang habis maghrib, tamu belum banyak, yang istilahnya yang tamu-tamu sebelumnya belum ada yang masuk lah gitu, kita masih penyisiran dulu. Pas lagi itu saya lihat dia cuman memandang aja gini, viewnya lurus ke arah depannya dia, kaca sebelah sini, sebelah kirinya ada tangga darurat. Nggak lama dari situ berselang si engineeringnya turun. Jadi waktu itu kejadiannya di lantai 9, dia lagi di lantai 10 atau 11 saya lupa. Dia turun ke bawah, pas nembusnya kan di situ ya, sebelahnya ya kita bertiga nih sama Danru inisiatif tegur, karena Danru ini baru juga waktu itu posisinya. Ditegur lah sama beliau, "Ibu, mohon maaf," ya kurang lebih seperti itu ya, "mau kemana?" Kita nanya, dia diam aja, nggak ngomong, nggak jawab apa-apa. Sampai akhirnya saya coba ngomong lagi kan, "Ibu, mohon maaf, saya mau bertanya, Ibu mau kemana?" Pas saya tanya begitu, posisi si perempuan ini kan ngadepnya ke kaca ya, kepalanya pasti ke sana dong. Pas saya ngomong gitu, kepalanya muter seperti burung hantu, kebayang muter. Nggak lama terus dia tersenyum lebar, senyumnya ini sampai ke kuping, terus nggak lama kepalanya ini miring. Aduh, saya mikir situ, ini apa lagi? Udah kita bertiga di saat itu langsung cabut, langsung pergi dari lokasi. Nggak jadi kita lanjutin cek lagi, nggak jadi. Udah langsung kita pergi aja deh bertiga, mutusin untuk turun aja, kita ke basement, kita ngobrol-ngobrol dulu, ngopi dulu sambil lihat. Kita masih lihat-lihatan di saat itu. Di dalam lift juga kita masih tengok-tengokan, ini apa ya, sampean tahu nggak? Saya ditanya gitu ya, saya juga nggak tahu ini apa, itu dari mana ya, kok ada lagi, saya bilang gitu kan. Nah terus di bawah kita ngobrol,
datang nih chiefnya security, kita cerita semua nih bertiga sama ibaratnya komandannya dia lah, komandan utama dia di hotel itu. Dan begini kita mau ngobrol nih, kenapa, nopo, duduklah semua, suruh cerita semua satu-satu. Oh itu jadi ternyata bangunan ini, gedung hotel ini, sebelahnya ini ada rumah kosong. Ini Mas Ale, rumah kosongnya ini ternyata dulu itu ditempati oleh satu keluarga, Mas. Satu keluarga ini, mohon maaf banget dengan sangat, saya nggak ada maksud untuk istilahnya rasis atau gimana ya. Satu keluarga ini keturunan Tionghoa, mereka dibantai habis waktu kejadian tahun 97 atau 98 di dalam rumah itu habis semua itu Mas Ale. Jadi dia dengan kondisi yang ada yang luka bacok segala macam waktu kejadian kerusuhan itu dulu. Itu tahun 98. Jadi di dalam rumah ini ada 4 orang, ada bapaknya, ibunya, anak perempuan 2, yang satu masih kecil, yang satu sudah cukup dewasa lah, kurang lebih 17 tahun lah, 17-18 tahun. Itu semuanya dibantai habis di ruang tamu kejadiannya. Jadi mungkin ini yang menjadi teror juga ya ke kita, ke pihak hotel, karena temboknya ini berbatasan banget dengan rumahnya. Jadi di rumahnya, ini tembok kita. Jadi kalau kita ngelakuin pembersihan aja nih di area sini, ini kelihatan rumah. Dan itu rumahnya kosong sampai detik ini, terbengkalai aja. Pernah ada ahli warisnya, kita tawarkan untuk kita beli, tapi nggak boleh. Kata ahli warisnya dari pihak keluarga ibunya kalau nggak salah waktu itu, berapapun kita belum kepikiran untuk menjualnya, katanya gitu. Karena ini kenang-kenangan bersejarah, katanya gitu. Tapi memang rumahnya luas, ada kolam renangnya juga di belakangnya yang saya lihat, tapi kecil sih, nggak terlalu besar. Memang itu cukup bisa dibilang mewah lah di zamannya ya. Sekarang aja ngelihatnya masih mewah sih, 2 lantai, ada kolam renang, ada pemanas air juga saya lihat. Ini memang orang kaya sebenarnya, cuman karena kejadian itu ya seperti itu. Nah itulah yang kita lihat sosoknya, mungkin anaknya, mungkin ibunya, karena pakai bajunya pakai baju kayak orang pesta lah, kayak gitu. Karena makanya kita nggak berpikiran itu sosok arwah penasaran ya, kita berpikirnya bahwa itu adalah tamu, karena dia pakai baju pesta gitu, pakai sepatu juga yang sepatu pesta warna putih gitu, pantopel. Pokoknya nggak ada kepikiran, ternyata pas dia kayak gitu ya kita shock. Itu komandan security-nya cerita kayak gitu. Nah itu memang seringkali mengganggu. Nah yang kata dia, kalian belum pernah lihat di kolam renang ya yang cewek tapi masih kecil ya, ini dia sering warawiri di kolam renang. Nanti kalian tahu semua berjalannya waktu. Ya benar memang. Jadi di lantai 1 ini kan pusatnya hiburan kita nih. Hotel tersebut ada kolam renang, ada ruang gym, ada pilates juga di situ, terus ada spa, toilet segala macam di situ ada. Waktu itu laporannya sih awalnya dari anak spa. Spa ini kan kita dari luar. Dia bilang katanya, Pak ini minta tolong kalau malam nitip sampah. Nah, awalnya kan kayak gitu. Oh iya boleh saya bilang gitu. Oh iya. Nah terus dia juga ngomong ke saya, karena saya lagi keliling ya kan, ngeliat-ngeliat. Dia laporan ke saya bahwa ini katanya kan tutup jam 10 malam, ditutup
mereka suruh masuk ke koridor, dikunci sama security. Nah waktu itu pernah ada kejadian, yaitu dia ngelihat sosok anak kecil perempuan itu sedang lari-lari di kolam renang. Entah dia mungkin orangnya pemberani atau gimana ya, dia ngecek ke situ, disamperin ke kolam renang. Masalah sosoknya ini orang atau bukan gitu kan, penasaran disamperin. Ya memang ngebelakangin dia di samping kolam renang kan biasa ada tangganya ya, tangga 1, 2 baru nyebur. Pas di pinggirnya itu dia berdiri tapi ngebelakangin, dia nggak pakai sendal dia. Nah itu ada jejak kakinya dari bawah, ini udah kelihatan ada jejak kakinya. Nah pas dia ngeliat ke atas, oh ada tamu nih, anak siapa? Nah gitu, malam-malam kok masih ada di sini. Ditegur, dek mau kemana? Dek mau kemana? Sampai 3 kali dek mau kemana, dia nengok dengan kondisi wajahnya penuh luka sayat, di lehernya itu seperti digorok. Itu dia langsung lari, tangannya berdarah-darah semua sama kakinya. Wah dia langsung panik di situ, lari tunggang langgang lah bisa dibilang, nabrak pintu, udah langsung kabur. Nah itu dia info ke kita. Kita ya cukup kaget ya kan, ini kan pihak dari luar ya, mereka vendor, tapi kita belum ngerasain, tapi dia udah ngerasain duluan, mungkin karena dia sering aktivitas di situ ya. Nah ternyata juga kita gali informasi, ini sebenarnya adalah yang tadi tuh puncaknya mereka tahu, karena sebelumnya paling kayak gini, masalah kayak gini, mereka nih misalnya ya naruh handphone nih mas, naruh handphone di meja ya, pokoknya barang-barang yang geletak ya. Kalau kita bahasanya, maaf dari kampung, geletak apa sih, sembarangan, itu nanti mesti dipindah mas, dipindahin. Contoh ada, itu kan dia ada 3 orang, 1 orang ini naruh handphone di meja, yang 2-nya ini ditaruh di tas. Dia taruh di meja, dia ke toilet, baru jalan ke toilet balik lagi, ada yang lupa handphonenya nggak ada. Nah ini temennya yang berdua kan lagi sibuk ya, itu lagi spa segala macem, ada tamu juga lagi terapi, ya nggak tahu lah, mereka kan di dalam ruangan sauna, mana tahu. Nah kemudian dia balik, handphonenya nggak ada, dan dicari-cari ternyata ada di tas temennya. Awalnya nih mereka berpikir, wah mungkin nih temen gue si A gitu kan, dia mikirnya nggak suka nih, jadi seakan-akan mau diadu domba, berantem bahwa ini pencurian gitu masalah awalnya. Tapi ternyata itu nggak sekali 2 kali gitu, kejadiannya sering banget. Nggak dia, nggak si B, nggak si C, itu sering kejadian begitu. Bahkan sampai pokoknya apapun yang sembarangan ditaruh itu pasti ntar berpindah. Itu kayak tadi mereka sampai berantem nih, katanya nuduh, saling tuduh lah. Apa lu menyuri handphone gue gitu, kata si A nih ke B. Enggak, orang tadi juga cuman ada 1 di sini, saya juga kan di dalam. Itulah, ini kok bisa di sini saya juga nggak tahu gitu kan. Nah terus kemudian si C bilang kehilangan uangnya 500.000, cuman segitu-gitunya di dompet dia. Dia di dalam ruang sauna, ternyata pas dicek ada di dalam dompet tasnya si A. Berarti mereka ini kayak diadu domba nih. Ini mau berantem ke sini, yang satu si C mau berantem ke sini. Ini sering kali kejadian begitu masalah di situ. Jadi mereka nih sering ribut akhirnya. Sampai akhirnya 1 tuh keluar. Ya itu urusan mereka ya, mereka resign. Tinggal berdua nih. Begitu juga sama. Tapi saya pengen buktiin, penasaran saya waktu itu. Coba saya taruh lah barang, saya taruh HT kan besar ya, saya taruh di atas meja dia penerimaan tamu. Bener, HT saya tinggal, ini si cewek ini kan 2 orang, saya ajak keluar juga, bener pindah, bener bukan pindah lagi, nggak ada
di saat itu memang nggak ada. Karena saya ingat banget mereka juga nyaksin berdua itu HT saya taruh di meja ngetes. Pindahnya kemana? Ke office saya. Di depan office saya ini kan ada apa sih, kalau kita untuk membersihkan itu ada kayak bak-bak. Itu HT-nya ada di dalam bak. Baknya itu ada airnya. Ya rusak HT-nya. Kok bisa? Ini saya ketahuannya dari anak housekeeping bilang kok ini ada HT. Saya dikontak lewat WA. Pak Kuncoro, maaf ini HT Bapak kok ada di bak saya ya? Kayak gitu. Coba foto, saya lihat. Iya memang ada di dalam. Ya rusak kan. Otomatis masih rusak. Itu cukup sering banget kejadian gitu. Tapi untuk ke karyawan kayak gitu masalah. Jadi dia entah jahil atau gimana ya, kita sudah coba istilahnya berusaha supaya nggak terjadi seperti itu lagi. Ya memang selalu kejadian jadi kita saling ribut, jadi saling tuduh, padahal enggak sama sekali. Itu pernah kejadian juga teman saya nih sama sepupu saya bertengkar mereka berdua. Alasannya katanya ya begitu, sama seperti tadi, dituduh mencuri apa? Jam tangan. Kok bisa? Saya bilang, udah duduk dulu, diam, bilang gitu. Karena jam tangannya kemana? Ya nggak tahu, saya nggak megang, dia pun rasa nggak megang. Terus di mana? Saya bilang, coba tenang dulu, saya bilang, minum air putih, baca bismillah, nanti coba dicari lagi. Kita coba minta tolong ke security atau ke engineering mungkin ya, ada gitu. Ternyata kedua belah pihaknya lagi ini kita minta tolong security sama engineering, ini tolong dong minta tolong cariin smartwatch, waktu itu kan lagi boomingnya itu mas, hilang katanya, lagi di locker, coba tolong dicari. Ternyata pas dicari itu ketemu mas. Ketemunya di mana? Ketemu di area selokan. Ini yang buang siapa? Pertanyaannya. Gak mungkin ada di selokan. Otomatis kita kan jadi menuduh engineering ya. Ribut lah kita sama engineering. Mereka bilang lah saya juga nggak tahu bentuknya gimana, warnanya apa, tiba-tiba ada di sini. Jadi anak yang lagi engineering ini kan punya punya leader, punya anak buah pasti. Dia lagi bersihin area selokan itu, lagi diangkatin, lagi dibersihin, lagi cleaning. Ada di situ. Pas dia nyerok, ini jam tangan siapa? Pas kita keluar lah itu ada di situ. Nah, yang buang situ siapa? Terus kita tanya yang bilang kehilangan, ya memang pas dia baru datang dia buka dulu dong. Dia mau cuci tangan, cuci muka, jadi taruh di locker, letak. Nah itu nggak ada, itu hilang. Dilihat di CCTV memang ada, itu jalan yang kita lihat, si jamnya ini jalan tapi seseorang yang bawa. Tapi kalau orang bawa kan jalan kelihatan ya, ini jalan kayak ada hilang tuh, ditelusurin tuh sampai 7 kamera dari locker kita telusurin, ketemu di situ, hilang ada, plung, masuk dalam selokan itu, ada yang naruh ke situ. Itu cukup bahaya sih menurut saya, karena memang cukup ngeganggu gitu. Jadi bisa dibilang ini kejadian-kejadian horornya sebenarnya banyak banget mas di situ. Bahkan sampai yang tadi ada yang iseng, ada yang munculin sosoknya, ada yang masalah pesugihan ini yang harus diulik ini. Ternyata memang dari hotel manajer saya sendiri, sampai akhirnya nanti terakhirnya itu beliau ini meninggal dengan kondisi yang di dalam kamarnya dia sendiri. Jadi kalau di hotel ini kan ada satu kamar yang dikhususkan untuk
si hotel manager untuk tinggal di situ, untuk stay selama 1 minggu. Nanti hari Jumat sore, Sabtu, Minggu itu biasanya manajer ini gantian tinggalnya di situ juga, di kamar itu juga. Nah, si beliau ini ya ditemukan kondisinya meninggal dunia waktu itu terakhir ya. Jadi ceritanya ini, dia ini ya mungkin terlalu ekstrim atau gimana ya. Ya dia menimbalkan orangnya terlalu ekstrim ya, sampai ke tamu-tamu juga. Pernah kejadian tamu yang bisa dibilang cukup udah tua, cukup berumur lah, umur sekitaran berapa ya mas, 50-60 tahun lah. Itu tiba-tiba dia ini kelihatannya sehat-sehat saja ya, habis olahraga, habis lari pagi di area lantai 1 ini kan cukup luas, terus kolam renang, tiba-tiba meninggal aja di situ. Dan dicek nggak ada penyakit sama sekali. Itu. Nah itu ketahuannya setelah mungkin sekitar 2-3 jam kemudian. Karena beliau ini ada di ruang apa tuh, senam, yang buat ibu-ibu mungkin suka senam. Itu dia ada di dalam situ sendirian dengan posisi apa, duduk gitu. Tapi nggak ada gejala-gejala serangan jantung atau gimana, cuman memang ekspresinya aja sih seperti orang ketakutan yang dilihat waktu itu. Saya juga ngelihat setelah beberapa jam kemudian saya ngelihat kondisinya kan emang belum dievakuasi ya, memang kayak orang ketakutan. Entah beliau ini ngelihat apa atau gimana ya, tapi ya seperti itu. Nah terus pas ditelusuri lagi lebih dalam, yaitu pernah kan saya bawa sepupu saya ke situ untuk bekerja. Dia ditugaskan cuma dia dan hanya dia yang boleh masuk ke kamarnya Pak Bos ini, Pak HM. Nah terus di dalam kamar ini ternyata yang saya pernah tanya sama dia nih, di dalamnya itu di pojok ruangan kamar ini ada semacam sesaji berupa tampah, ada makanan, ada bunga, ada kayak keramik itu apa sih, dupa ya kalau di Jawa itu, ada kemenyan juga di situ banyak, tinggal dibakar aja. Itu memang ada 2 meja lah di pojok ruangan kamarnya Pak HM ini itu, dan selalu dalam kondisi yang berasap. Jadi dalam arti kalau berasap ini berarti kan selalu dipantau ya, selalu dibakar terus. Nah itu pas saya cari tahu sama dia, si bos ini bilang katanya, kamu boleh bersihin semua yang ada di sini kecuali yang di pojok sana, jangan sekali-kali disentuh, kata dia gitu. Apapun yang terjadi jangan disenggol, jangan disentuh, sekitarnya boleh. Oh iya baik pak, udah dibersihin segala macem. Nah itu ya anehnya cuma dia doang yang boleh bersihin. Mau dia masuk pagi, mau masuk sore, ya cuma dia yang boleh masuk kamarnya. Yang lain gak boleh, anak housekeeping lain atau kita juga gak boleh, engineering juga. Dia gak pernah komplain sih, gak pernah komplain kebersihan, gak pernah komplain AC atau gimana, gak pernah. Ternyata kuncinya ada di situ. Nah terus ritualnya seperti apa? Si sepupu saya ini pernah ngelihatnya, beliau ini ya seperti duduk menghadap ke situ, terus dia membakar dupanya saat dia bersihin, tapi pintunya harus ketutup. Jadi dibersihin tapi dia pintunya tutup. Ya udah dilakuin itu. Setelah itu pasti ada kejadian apa di situ, bahkan sampai istilahnya meninggal dunia itu sudah biasa di situ. Kejadian horor atau seperti apa itu pasti ada, dan ujung-ujungnya makan korban kayak gitu. Nah itu random, dalam 1 bulan bisa 1 kali, bisa 2 bulan sampai 3 kali, dan tanpa alasan yang jelas.
Pernah kejadian waktu itu ada tamu datang ke situ, menginap nih, sepasang. Saya nggak tahu ya ini suami istri atau gimana. Beliau ini datang menginap waktu itu kalau nggak salah sekitar 2 malam. Laporan ke saya juga masuk 2 malam dari pihak resepsionis. Malam Jumat waktu itu. Dia check-innya hari Kamis sore. Di situ catatannya check out hari Sabtu. Nah ternyata pas sore kalau nggak salah ya waktu itu ada info minta tambahan air putih kayak gitu kan, dianterin lah. Terus juga dia komplain katanya ada banyak sampah di kolong tempat tidur. Oh ya udah kita bersihin. Nah terus pas malam ini kita yang tadi ya ada hotel manajer saya kan di situ stay di lantai 10. Nah dia ini lagi ngontek si sepupu saya untuk bersihin, dan jamnya itu sekitar jam 5 sore lah dibersihin, dan itu kondisi basah, masih baru banget dibakar. Nah kemudian nggak lama setelah kejadian itu, nih tamu kan tadi baru masuk nih, pasang ini, itu sekitar jam 9-an atau jam 10 malam tuh dengar suara teriakan nih dari kamar yang tadi sepasang ini di lantai 505 kalau nggak salah saya. Itu dia suara kenceng banget sampai kamar sebelahnya ini nelfon semua WFO kan, ini ada apa kamar ini tolong dibantu gitu. Jadi seakan-akan kesakitan teriak-teriak, kenapa gitu kan, tolong dibantu dicek. Akhirnya kita buru-buru nih security, FO, engineering, housekeeping juga datang ke situ. Pas diketok nggak bisa, maksudnya nggak dibukain ya, kita pakai kunci, dia double lock di dalam, jadi otomatis nggak bisa dibuka kan. Kita pakai kitek, kita dobrak pintunya, walaupun susah ya, kita minta tolong engineering gimana caranya bisa buka. Itu suaranya udah mulai yang ceweknya doang, yang cowoknya enggak. Pas masuk, jadi maaf ya posisinya pakai selimut, si laki-lakinya di bawah ya, maksudnya dalam kondisi sudah tidak pakai busana ya waktu itu. Si perempuannya di atas, si laki-lakinya ini udah pucat wajahnya, yang saya lihat udah celentang aja, udah nggak berdaya. Tinggal yang si perempuannya ini di atas, yang saya lihat teriak-teriakan ya, karena posisi diselimutin ya, saya nggak paham. Pas saya maaf ya bu, saya buka, udah teriak-teriak aja ya kan. Pas saya buka gini, waduh kondisinya ya udah dalam keadaan tanpa busana, dan yang saya lihat kemaluannya itu ya gancet bang, ternyata di dalam kamar itu. Wah itu saya panik juga kan, masalahnya si laki-lakinya ini udah pucet di saat itu. Saya ngelihatnya udah pucet, ya udah kita evakuasi, gimana caranya ya, kita bungkus aja pakai selimut, kita bawa, kita gotong rame-rame ke bawah lewat lift, kita tutupin. Nah terus kita panggil pihak medis ya kan, di situ dekat rumah sakit juga panggil ya, katanya ini kejadian pertama katanya baru terjadi di situ ya, dibawa. Tapi memang tetap aja si laki-lakinya ini udah pucet ya, kalau menurut saya ya, karena saya ikut gotong gitu, kayaknya sih udah meninggal ya, karena emang udah pucet, udah lemes lah. Tinggal si perempuannya aja ini, itu masih teriak-teriakan aja, tolong gitu kan, dia masih minta tolong. Nah pas lagi kita masih di lobi lagi rame, Pak HM ini turun dari lantai 10 kan tadi, turun ke bawah nanya ke saya, itu kenapa? Ini pak ada kejadian ini, gancet pak. Oh udah biarin, nanti juga lepas sendiri, atau mungkin nanti saya nggak bisa ngomong, kata dia gitu kan. Kok aneh, saya pikir gitu kan. Udah pokoknya biarin aja dia, mungkin nanti bisa bikin mancing kita jadi ramai gitu, kamar kita penuh lagi. Oh iya pak, udah saya nggak peduli dah omongan dia, saya langsung
Saya langsung pergi bantu itu kan. Saya ngikut di mobil belakang dari pihak hotel, kita dampingin tetap sampai di sana di rumah sakit. Kita bareng sama FO juga minta dokumennya, data-datanya untuk dihubungin. Ternyata pas kita cari tahu datanya, mereka memang bukan suami istri. Masalah dia ini ya bisa dibilang selingkuhan lah kayak gitu. Nah terus kita telepon nih keluarganya, dari pihak perempuannya, dari pihak laki-lakinya. Kita ketemu nih suami sama istrinya di rumah sakit. Nah ternyata di situ memang benar membenarkan bahwa ini suami saya, ini istri saya, kayak gitu. Ya dia ini berdua memang satu kerjaan ya kan. Ya seperti itulah akhirnya. Ya ribut, tapi ya gimana ya, kondisinya udah gawat juga. Paksa tuh akhirnya dari dokter yang saya lihat itu, mohon maaf ya, si itunya dipotong, kemaluannya ya, kelaminnya dipotong yang si laki-lakinya, sampai akhirnya bisa berbalik. Karena emang dipakai apa ya waktu itu, pakai suntikan apa gitu untuk mancing, itu nggak bisa masalah. Mereka dua keluarga ini menyaksikan hal itu kan, itu mah nggak bisa sampai akhirnya dipaksa dipotong lah. Tapi kan si perempuannya masih ngejerit-jerit nih ya kan. Akhirnya mereka ini diskusi atau gimana, ngomong udah ikhlasin aja, kata dari keluarga yang laki-laki. Udah Pak, ikhlasin aja ibu kayak gini gitu. Saya dengerin tuh sampai saya ngeliatin prosesnya. Ya mau gimana ya kalau emang udah kejadian gitu kan. Dan akhirnya kita coba untuk ada lah teman saya yang ngerti masalah kayak gini, terus didoain segala macem. Bukannya sembuh, malah si perempuan ini akhirnya meninggal juga di ruang IGD. Nah terus dalam kondisi ya udah terlepas sih gancetnya, cuman ya cukup mengenaskan. Jadi bisa dibilang kalau kata rekan saya ini, ya mungkin ini memang udah jalannya kayak gitu. Tapi dia bilang ada menyiratkan kata-kata, ini seperti direncanakan, kata dia gitu. Seperti ada yang merencanakan kejadian ini. Nah, saya langsung berpikir, udahlah, nanti dulu mikir ke situ. Udah nih diselesain dulu antara dua kubu keluarga. Dalam artian ini bisa lepas karena ada keluarga juga kan. Di situ didoain, disempurnakan. Ya alhamdulillah beres. Kita balik lah ke hotel. Pas kita balik ke hotel, alangkah kita kaget. Kita nanya kan masalah identitas sama pihak resepsionis. Identitas kan biasanya ditinggalin di situ ya, di meja resepsionis. Udah difotokopi juga. Nah saya nanya, saya minta fotokopinya dong, karena kan kita dari housekeeping juga pengen butuh data nih gitu. Minta fotokopi. Beliau bilang tadi udah diambil fotokopi KTP-nya sama Pak HM. Waduh, saya nggak bisa ngomong. Udah diambil sama HM kan. Kemana? Baliklah ke kamar. Coba samperin aja. Saya samperin dong ke sana sama security. Pak, saya ketok-ketok kan. Pak, mohon maaf nih mengganggu. Saya mau minta data si tamu yang tadi, yang kejadian gancet tadi Pak. Kata dia, nggak perlu. Itu urusan saya. Nggak perlu gimana Pak? Saya cuma butuh datanya aja. Kamu bisa tanya ke FO. Kenapa harus tanya ke saya? Saya minta fisiknya Pak. Fotokopi KTP-nya. Dia bilang, nggak bisa. Udah saya simpen. Kayak gitu. Nah terus di situ saya mencium aroma yang cukup menyengat nih. Dupa itu keluar. Ada apa kalian lihat-lihat? Enggak ada apa-apa Pak. Udah sana pergi. Saya diusir situ kan, suruh pergi. Gak usah ikut campur urusan saya. Oh iya ya Pak, iya. Saya pergi dari situ. Nah terus kembali lagi ke lobi. Saya nanya, kok buat apa ya? Saya bilang gitu kan. Ya nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Nah akhirnya 2 hari kemudian barulah si HM ini ngomong, katanya ya
udah nggak usah dipikirkan lagi soal itu, pokoknya itu urusan saya karena itu tamu saya tadi gitu. Oh ya udah terserah. Setelah kejadian itu juga 2 hari dia ngasih klarifikasi. Sorenya Bang Ale, sorenya ini dia kan persiapan mau pulang lah, hari Jumat waktu itu kejadian. Dia mau pulang, kita kan di bawah udah nyiapin mobilnya ya, dari driver udah siapin, tapi sampai jam 8 malam dia nggak turun-turun. Akhirnya kita inisiatif ngubungin telepon segala macem, naik kita ke atas. Pas nyampe di atas, kita ketok-ketok nggak nyaut, gedor-gedor nggak nyaut juga. Kita dobrak lagi, panggil engineering, kita dobrak pintunya. Beliau ini kondisinya sudah terbujur kaku di dekat jendela. Dalam posisi dia duduk, kepalanya nunduk gitu kan. Tapi yang saya lihat itu seperti apa ya, di lehernya itu kayak ada bekas jeratan ya. Yang saya lihat kayak jeratan tali, tapi talinya kayak bukan rantai apa ya, pokoknya tali gitu lah, seperti terjerat tapi nggak ada yang ngejerat. Wah, dia di kamar sendiri. Dan yang saya lihat juga fotokopi KTP yang tadi, yang suami istri tadi saya cerita, itu ada di depan dia. Dan pas dicek lagi, dibongkar lagi, dibersihin kan, kita geser itu sajen itu, di bawahnya ini ternyata nggak cuma yang tadi 2, semua banyak, fotokopi KTP, foto, bahkan sampai yang tadi saya di awal cerita yang menghilang Mas Chandra ini ada di situ. Jadi ulah dia ternyata sama ini. Tapi kenapa dia terus jadi seperti ini, saya juga jadi apa ya, agak-agak bingung gitu kan. Akhirnya dia juga ini makan lah, bisa dibilang dengan kondisi seperti itu, meninggal posisinya duduk nunduk seperti dijerat lehernya. Dan saya lihat di punggungnya ini kayak ada bekas cakaran ya, nggak tahu itu dari mana, tapi cakaran bukan cakaran manusia apa hewan, itu benar-benar yang warnanya biru begini menyakar di punggungnya. Nah kan kita buka ya, saya coba cek badannya ya gitu, ada bekas cakaran di badan, di leher bekas jeratan. Saya nggak kebayang sih kalau kayak gitu. Ini demi apa ya istilahnya, demi kemajuan hotel, tapi ya harus kayak gitu, itu ngelakuin hal seperti itu. Itu Berarti si apa namanya HM ini dia meninggal itu karena dia nggak dapet tumbal atau gimana? Kan sebelumnya dia udah menumbalkan si 2 pasangan ini nih, sepasang ini nih. Kalau menurut saya sih seharusnya nggak ada masalah ya. Nah cuman kan tadi kembali ada teman saya, rekan kerja saya yang mengerti soal ini, dipoto segala macem, nanya namanya. Nah akhirnya dikonsultasikan dengan gurunya beliau nih. Gurunya ini orang Sumedang kalau nggak salah waktu itu, datang ke situ akhirnya untuk pembersihan area itu. Jadi diceritain semua gini gitu, akhirnya dia datang, dibersihin. Nah kita akhirnya ngobrol lah di lobi waktu itu sama si Pak Kiai ini, sebut aja Pak Kiai. Dia bilang katanya memang dia ini melakukan perjanjian untuk apa, hotel ini supaya rame. Dan setelah kejadian itu pun misalnya ada mohon maaf ya, ada terjadi pertumbalan atau gimana, itu biasanya dia pun menerima uang di dalam, memang kita lihat di dalam berangkas itu banyak sekali uang di situ sama emas yang saya lihat, yang nggak masuk akal sih. Seorang HM dengan gaji berapa tapi uangnya bertumpuk-tumpuk, itu ada. Dia punya 3 berangkas di dalam kamarnya, itu semuanya penuh uang. Nah itu dia mengutarakan bahwa setiap kejadian meninggal dunia atau gimana yang berkaitan dengan hotel tersebut, pasti dia akan menerima keuntungan berupa uang, emas atau segala macam. Lupa juga kayak tadi misalnya kayak penglaris ya jatuhnya biar rame.
kayak gitu. Sosoknya itu ada katanya, sosoknya di kamar itu dipelihara sama beliau tuh. Nah, kenapa dia bisa meninggal? Karena memang sudah waktunya, jadi ada kontraknya Oh, ternyata. oke. Saya urutin di situ kan, project ini tahun berapa, selesainya tahun berapa, terus ditambah lagi sampai opening. Ya di total itu kurang lebih 7 tahun dia dikasih hidup lah dengan kenikmatan dunia, ya kan. 7 tahun selesai sudah gitu ya, dengan cara yang tragis. Dan setelah itu saya pikir cuma beliau ya, keluarganya habis semua. Oke, jadi ya itulah konsekuensinya ya kalau Iya. kita melakukan pesugihan kayak gitu ya. Hmm, Berarti dia betul. ini berarti kan hanya hotel manager ya, manajer Hmm, hotel ya hmm. gitu. Jadi hanya seorang manajer hotel, tapi dia eh, melakukan pesugihan untuk melariskan atau apa namanya, untuk biar rame nih hotel Iya. ya kayak gitu. Yang utama sih biar rame. Biar mungkin dia dipandang atasannya lagi itu Ya, bagus ya, nih seperti kerja dia Pak semenjak GM-nya ya kan, ya melihat semenjak beliau. dipegang sama dia, hotel ini bakalan Rame. jadi rame. Jadi dia ya Lakukan percayalah apapun. atasan Iya. sama dia ya gitu. Betul. Tapi ya namanya itu tadi seperti yang saya bilang, setiap yang melakukan kejahatan ya pasti ada timbal baliknya. Seperti Ya, ya mungkin betul. dia sendiri akhirnya menjadi korban gitu ya. Betul. Tapi untungnya di sini Mas Kuncoro sendiri ya alhamdulillah selamat ya, nggak jadi Alhamdulillah. korbannya. Alhamdulillah, jangan. Yang kita takutin kan mungkin orang terdekatnya dulu nih sebelum tamu-tamu hotel gitu. Oke, kalau gitu Mas Kuncoro, dari sini apa yang dapat kita petik dari cerita Mas Kuncoro ini? Silakan. Ya, pesannya supaya kalau ingin melakukan hal-hal pesugihan ya berpikir ulang lah. Ya, dampak kedepannya ya memang kaya, tapi itu sesaat, nggak mungkin abadi selamanya. Kayak gitu. Bukan, betul. Jangan sekali-sekali dicoba-coba ya. Iya, betul. Dan jangan dicoba-coba juga. Pokoknya jangan sekali-sekali bersekutu dengan iblis. Ya, Gitu ya. Oke, teman-teman atau JPKers, setelah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Bang atau Mas Kuncoro. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47000 683 atau di 0852 1234 5683. Dan buat teman-teman juga yang mungkin jarak dari rumah ke studio Jejak Backpacker kejauhan, teman-teman juga bisa mengirimkan cerita kalian melalui email di admin@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Kuncoro. Terima kasih banyak nih. Sama-sama. Mas Kuncoro ya. Sehat selalu pokoknya Mas Kuncoro ya. Amin. Oke. Sampai jumpa.